Oke, baik. Selamat pagi teman-teman dan Bu Rahmi. Apakah suara saya terdengar? Jelas terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Rahmi. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 6 mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran jenis publikasi dalam evaluasi program Library Information Science. Selanjutnya. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Anggani Main Calista, lalu ada rekan saya, Anissa Aprilia Sugari, Bima Rahmanovandi, Yusugio Jordi, M. Fadil Sulaiman, Mutia Mutmainah, dan Nur Anissa. Ada juga table of content yang akan kami jelaskan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan metode, hasil, perbandingan dengan studi lain, dan kesimpulan. Pada pendahuluan kali ini kita akan membahas mengenai apakah kamu, teman-teman nih pernah berpikir seberapa penting membedakan jenis publikasi saat melakukan penghitungan konten publikasi dalam evaluasi program Library Information Science? Nah, studi pada bab ini berusaha memecahkan data dengan cara yang mungkin mengungkapkan pertanyaan di atas. Data ini diambil dari studi University of California, Los Angeles, yang akan ditinjau dan beberapa implikasi ditarik untuk analisis komparatif program Library Information Science berdasarkan data publikasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan. Metode yang digunakan adalah dengan mengidentifikasikan kelompok kecil pembanding instansi pendidikan yang dianggap berkualitas tinggi. Kemudian, menganalisis dan membandingkan data untuk fakultas hanya pada instansi pendidikan tersebut secara mendalam. Data yang digunakan sebagai dasar untuk dimiliki kelompok pembanding akan dilengkapi dengan ukuran kualitas dan kumpulan data lengkap untuk membandingkan antar instansi pendidikan. Dalam studi persepsi kedua, White 1987, hanya 2 instansi pendidikan yang muncul di peringkat 5 teratas dalam 6 pilihan, yaitu UCLA dan Illinois di camping. Selanjutnya merupakan data publikasi, yaitu tujuan data publikasi adalah menggunakan sebuah perhitungan yang akan membedakan antara jenis publikasi. Welles 1990 telah membandingkan output publikasi fakultas di sejumlah universitas, tetapi belum membedakan antara jenis publikasinya. Sebuah artikel dengan format satu kolom akan mendapat hitungan yang sama dengan buku dengan satu pengarang. Rentang upaya kerja di seluruh jenis publikasi, mulai dari hanya upaya kerja beberapa jam hingga investasi selama bertahun-tahun dalam menghasilkan karyasinya, tampak diremehkan dalam pendekatan ini. Maka upaya untuk membedakan jenis publikasi digencarkan dalam penelitian. Kategori dibuat untuk publikasi fakultas yang minim jumlahnya, namun tetap mencerminkan perbedaan penting dalam upaya kerja fakultas dan penilaian jenis publikasi di lapangan. Ada masalah praktis dalam mendapatkan data yang rinci pada publikasi. Masalah praktis itu terjadi karena banyak sekali sumber bibliografi yang mengumpulkan data semacam itu atau data yang rinci juga. Dan banyak sekali fakultas untuk kita pelajari. Solusinya adalah dengan menemukan publikasi secara maksimal melalui seperangkat sumber bibliografi yang komprehensif dan tidak begitu besar. Dikarenakan rencananya juga termasuk menganalisis citation rates atau tingkatan citation, dari hasil kerja fakultas di universitas hanya dosen tetaplah yang dipilih, karena dosen tetap dianggap memiliki catatan waktu dan pengalaman lapangan yang cukup lama sampai publikasi dan jumlah citasinya mulai menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan antar individu dan universitas. Selanjutnya yaitu ada tabel 1. Nama semua rekanan jalur dosen tetap
dan profesor di 4 universitas diambil dari Direktori Asosiasi Perpustakaan dan Pendidikan Ilmu Informasi. Direktori ALISE terbaru yang tersedia saat ini dengan total 37 profesor, yaitu dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, dalam tabel ini kategori yang termasuk dalam tabel tersebut ada jurnal artikel, bab buku, artikel dalam proceeding konferensi. Yang kedua ada buku yang ditulis atau authored books atau ditulis bersama profesor tapi tidak termasuk buku yang diedit. Ada juga buku atau terbitan jurnal yang diedit atau disunting bersama oleh profesor, dan ulasan atau artikel grafik biblio, misalnya artikel dalam tinjauan tahunan sains dan teknologi informasi atau kemajuan dalam kepustakawanan, tapi tidak termasuk resensi buku. Yang keempat ada book review, dokumen berkolom, surat, editorial atau tajuk rencana. Selanjutnya ada tabel 2 yaitu laporan teknis, yaitu laporan teknis dan formulir publikasi lain yang kurang umum tidak dihitung. Di dalam kasus di mana publikasi ditulis atau diedit oleh profesor dan orang lain, profesor hanya menerima setengah kreditnya. Nah, di saat profesor adalah salah satu dari 3 penulis, profesor hanya menerima kredit sepertiga dan seterusnya. Nama fakultas kemudian dicari di Compact Disc Publikasi Perpustakaan yang pada saat itu mencakup dari tahun 1984 sampai 1991. Referensi yang ditemukan diberi kode dalam kategori di tabel 2. Kategori 2 dan 3 juga diperiksa di database utilitas bibliografi atau OCLC. Diasumsikan bahwa penerbitan buku memiliki siklus hidup yang lebih panjang daripada publikasi artikel, yaitu seorang penulis akan bekerja lebih lama untuk menghasilkan sebuah buku. Dan di kalangan universitas di mana buku dinilai penting, sebuah buku diterbitkan di tahun tertentu dianggap bernilai dan lebih tahan lama untuk ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, periode waktu ganda yang tersedia di publikasi perpustakaan digunakan untuk mencari buku-buku dalam database OCLC, yaitu 1976 sampai saat ini yang berarti Januari 1992. Biasanya database OCLC menghasilkan lebih banyak referensi buku daripada publikasi perpustakaan, tetapi kadang-kadang publikasi perpustakaan juga menghasilkan jumlah yang lebih besar. Referensi buku tidak dibandingkan di antara kedua sumber, sebaliknya, bahkan akan dibandingkan seberapa banyak publikasi digunakan dalam semua kasus. Tambahan publikasi oleh fakultas di universitas dalam jurnal di luar perpustakaan dan ilmu informasi diidentifikasi dalam Social Science Citation Index versi Compact Disc yang mencakup 1981 sampai 1990. Selanjutnya yaitu metode data citasi. Versi Compact Disc terbaru dari Social Science Citation Index kemudian tersedia di UCLA mencakup 1981 sampai 1990. Nama-nama yang disebutkan itu ada 37 orang, rekanan jalur dosen tetap, dan profesor yang dicari untuk menemukan tingkat citasi atau citation rates dari pekerjaan mereka. Independent citation itu tidak disaring, dan penulis tetap menerima kredit citasi hanya ketika mereka dianggap sebagai penulis pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang hasil. Setelah yang tadi kita membahas tentang metode, selanjutnya kita tentang hasil, yaitu yang pertama tentang data publikasi. Jadi kalau kita lihat dari tabel 2, itu merupakan cantuman dari jumlah rata-rata publikasi oleh per anggota fakultas yang dicantumkan oleh asosiat dan profesor di setiap universitas masing-masing. Itu dikategorikan oleh 4 jenis publikasi yang sebelumnya itu sudah diidentifikasi di bagian metode. Nah, jadi pemeringkatan perbandingan sekolah ini kan cukup beragam ya. Nah, tergantung pada jenis publikasinya. Kalau kita lihat di bagian Universitas Michigan, kan itu yang di dalam kurung itu merupakan peringkat dari universitasnya. Nah, kalau untuk Michigan dan juga UCLA itu melakukan yang terbaik di bagian rata-rata artikel jurnalnya
oleh anggota senior fakultas senior. Jadi kan fakultas senior itu misalnya dekan, profesor, dan sebagainya, walaupun juga tingkatan ini kan cukup dekat untuk universitas lainnya dengan rata-rata sekitar satu artikel jurnal itu per tahunnya itu per orang. Nah, di sisi lain juga, kalau kita lihat di Universitas Illinois, itu memiliki author book tuh jauh lebih tinggi daripada UCLA dan juga Indiana. Nah, pada Universitas Illinois ini, masing-masing rata-ratanya itu hampir 3 buku itu dalam 16 tahun terakhir itu mereka terbitkan. Nah, untuk Universitas UCLA sendiri itu rata-ratanya hanya 0,6 untuk authoritative book. Nah, untuk UCLA dan juga Universitas Illinois ini telah menyunting lebih banyak buku atau editing books dan juga review art itu atau menulis lebih banyak artikel tinjauan bibliografi daripada fakultas dari universitas lainnya. Kalian bisa lihat di bagian ketiga. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan untuk yang book review itu cukup bagus semua kecuali di bagian Universitas Michigan. Selanjutnya. Nah, untuk citation data atau data citasi, itu di tabel 3 ini akan menjelaskan tentang total citation dari universitas dengan rata-rata tingkatan, yaitu dari per profesor senior di universitasnya untuk studi 1 tahun dalam periode tahun 1991 sampai 1990. Jadi pada total citation data pada universitas ini kan keempat universitas dibagi menjadi 2 kelas yang berbeda ya. Kalau kita lihat di bagian rata-rata atau di bagian total citation untuk di bagian Illinois dan juga UCLA itu di tahun 1990-an itu mereka totalnya ada di bagian 941 dan juga di 901, sedangkan di Indiana dan juga di Michigan di tahun rata-rata itu di tahun 500-an. Nah, sebelumnya ditemukan bahwa Michigan itu memiliki buku dan artikel jurnal itu baik, kan kalau kita lihat di tabel 2 tadi. Nah, rekod publikasi ini tampaknya tidak memiliki peranan yang hampir sama kalau kita ukur dalam citation data, jadi seperti yang dilakukan oleh UCLA dan juga Illinois. Nah, dengan 9 dari 10 fakultas senior, Michigan ini memiliki 58% atau 523 per 901 dari sebanyak peranan citation seperti yang dimiliki oleh UCLA. Nah, Brace pada tahun 1992 menganalisis data untuk setahun 1979 sampai 1989 untuk menemukan 4 universitas yang sama dengan apa yang sudah dipenelitiannya, itu dalam urutan peringkat yang sedikit berbeda pada citation per anggota fakultas dari apa yang ditemukan dalam penelitian ini. Jadi urutannya itu harusnya Illinois, Michigan, UCLA, sama Indiana. Nah, pakar sejawat dan profesor tetap di keempat universitas itu disusun dalam satu daftar berdasarkan tingkat citation untuk setiap anggota fakultas. Jadi dalam daftar itu UCLA dengan 27% fakultas dari 4 universitas memiliki 8 dari 10 profesor seniornya, berarti 80%, di peringkat setengah teratas jadi peringkatnya 19 teratas, sedangkan kalau kita lihat di bagian bawah peringkat, yaitu di peringkat 18 ke bawah, itu daftarnya ada di peringkat 20 sampai 37. Kalau kita lihat di Indiana, itu memiliki 8 dari 11 profesor universitas itu yang menghasilkannya ada di tabel 2 dan 3 tadi, itu ada sekitar 73%. Kalau di Michigan itu memiliki 5 dari 9 profesor senior fakultasnya, itu ada 56%. Kalau Illinois itu memiliki 3 dari 7 profesor, 43%. UCLA itu hanya memiliki 2 dari 10 profesor yang menghasilkan di tabel 2 dan 3 tadi dari 20, jadi sekitar 20%. Jadi peringkat terendah dari anggota fakultas itu ada di UCLA, yaitu pada peringkat 27. Jadi kalau dia si Brace ini menghitung bahwa data citation dari profesor ini untuk semua
semua profesor yang ada di universitas itu. Jadi bukan hanya profesor asosiasi atau juga profesor tetap. Jadi berbeda dalam penelitian ini. Selanjutnya. Nah, poin terakhir yang dibuat dalam laporan UCLA itu tidak dipublikasikan, di mana itu penting, tetapi dibahas sedikit dalam studi perbandingan sejak Bates pada tahun 1980 dan juga Hayes 1983, di mana lebih lanjutnya yang harus kita pahami bahwa mungkin ini tidak adil untuk membandingkan anggota fakultas individu pada tingkat citation. Jadi karena kan beberapa bidang di penelitian di perpustakaan dan juga ilmu praxis seperti di semua bidang itu kan menarik lebih banyak sarjana daripada yang lainnya. Jadinya kumpulan individu yang tersedia untuk mengutip sebuah karya profesor itu lebih sedikit atau lebih kecil di beberapa bidang penelitian daripada yang lainnya. Jadi perbandingan antara fakultas secara keseluruhan di universitas dan juga fakultas secara keseluruhan itu memberikan gambaran umum tentang peranan keseluruhan dalam penelitian universitas masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perbandingan dengan studi lain. Secara umum, data yang ada di sini ini menggambarkan detail publikasi dan kinerja dari profesor di 4 universitas. Adanya kualifikasi atau penilaian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian. Data dari keempat universitas ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis publikasi dalam evaluasi berdasarkan publikasi itu sangatlah penting. Pada tabel 2 ini, jumlah rata-rata publikasi per profesor di Indiana berjumlah 12,3, sedangkan rata-rata di Michigan hanya berjumlah 3,1. Perbedaan rata-rata dari kedua universitas itu lebih dari 9 publikasi per profesor. Dalam 3 kategori lainnya, Michigan melebihi Indiana dengan rata-rata sekitar 2 publikasi per profesor. Jika kita berasumsi bahwa buku dan artikel jurnal merupakan koleksi ilmiah yang jauh lebih penting daripada resensi buku, maka kinerja Universitas Michigan ini dalam publikasi berada di bawah penilaian Indiana. Lanjut. Booth dan Sivey tahun 1996 menggunakan Social Science Citation Index atau SSCI untuk publikasi dan data citation. Jumlah rata-rata jurnal artikel per profesor yang ada di 4 universitas tersebut hanya memiliki 1,7 dan jumlah rata-rata dari authored books adalah 2,3. UCLA membedakan authored book dengan edited books. Sebenarnya menulis buku adalah kegiatan yang jauh lebih luas daripada menulis artikel, sehingga perbedaan nyata antara kinerja profesor di sekolah bisa sangat besar dalam ukuran ini. Keempat universitas tersebut menghasilkan jumlah rata-rata yang cukup mirip dari jurnal artikel. Mereka berbeda secara substansial dan tidak dapat diprediksi dalam jumlah rata-rata koleksi yang dihasilkan. Dilihat dari output artikel yang direferensikan, Universitas Illinois dinilai yang paling tinggi dan menempati peringkat pertama. Di sisi lain, University of Western Ontario tampaknya berada di urutan terbawah dalam peringkat persepsi relatif terhadap keluaran jurnal artikel yang dirujuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mutia. Baik, kemudian masih tentang peran monograf. Dalam studi yang dilakukan oleh UCLA, Illinois itu memiliki jumlah rata-rata tertinggi per profesor sejauh ini dari total 4 universitas yang didata, baik dalam kategori authored books dan edited books. Jadi ada kemungkinan bahwa produksi buku yang tinggi ini memiliki beberapa dampak positif pada persepsi kinerja Illinois. Data 4 universitas ini membuka kemungkinan bahwa publikasi monograf dapat memainkan peran penting dalam dampak sekolah di lapangan. Nah, kemungkinan itu menimbulkan masalah baik mengenai ukuran evaluasi maupun apa yang diukur. Artikel jurnal rujukan terbilang nyaman dan dapat diandalkan untuk digunakan sebagai ukuran karena mereka telah dievaluasi oleh para pakar sejawat dan tidak ada ukuran siap pakai yang tersedia untuk buku. Selanjutnya, model jurnal yang dirujuk pada dasarnya adalah model sains atau elemen sosial. Kemudian jantung dari publikasi ilmiah adalah artikel jurnal. Nah, inti dari publikasi humaniora adalah buku.
Sebagian besar program LIS memiliki setidaknya beberapa anggota fakultas yang beroperasi dalam paradigma humaniora, dan jumlah orang tersebut bervariasi dari program ke program. Jika ada 3 jenis humaniora seperti itu di satu fakultas yang beranggotakan 12 orang, dan satu lagi di fakultas 12 orang lainnya, maka tingkat publikasi jurnal dan tingkat kutipan yang dirata-ratakan di seluruh fakultas akan dipengaruhi secara berbeda oleh subset anggota fakultas yang berukuran berbeda ini, yang secara karakteristik menghasilkan lebih sedikit artikel dan lebih banyak buku. Dengan demikian, publikasi artikel jurnal dan jumlah kutipan dapat memberikan ukuran kasar dampak publikasi sekolah, tetapi tidak tepat. Kemudian publikasi buku fakultas LIS. Nah, lebih lanjut, orang-orang humaniora sering dikutip dalam buku-buku lain. Citasinya sering dikutip dalam buku-buku lain. Tapi citasinya ini tidak akan diambil dalam ISIS Arts and Humanities Citation Index, yang mana citasi dari Rekote itu ditemukan di jurnal sebagian besar. Nah, hampir tidak ada di buku. Dengan demikian, fakultas LIS yang berorientasi pada humaniora mungkin terhalang 2 kali lipat untuk berkontribusi pada ranking program mereka, ketika publikasi buku mereka tidak dihitung dan citasi dalam buku mereka tidak dihitung. Situasi ini makin diperumit oleh fakta bahwa LIS telah lama menarik orang-orang lapangan dengan penelitian dan pendekatan metodologis yang heterogen. Tidak sedikit individu di lapangan yang mempublikasikan baik menurut model humanistik maupun ilmiah. Kemudian ada ukuran kinerja program LIS. Nah, mengingat sulitnya mengukur kualitas publikasi buku dan citasi dalam buku, mungkin hampir tidak ada solusi yang mudah untuk situasi ini, kecuali menggunakan ketiga jenis ukuran tersebut, yaitu publikasi, persepsi, dan citasi, dan digunakan secara bersamaan, serta mengenali berbagai kekuatan dan kelemahan dari setiap ukurannya. Karena menghitung buku yang diterbitkan dan diedit secara substansial itu lebih mudah daripada menghitung citasi dalam kaitan dengan karya profesor, maka ukuran kinerja program LIS yang masuk akal dapat terdiri dari 3. Itu yang pertama peringkat persepsi, kemudian yang kedua tingkat publikasi yang dibedakan berdasarkan publikasi utama jenis dan termasuk jumlah buku yang dibedakan dengan apakah ditulis atau diedit. Kemudian yang ketiga ada tingkat citasi yang sebenarnya ada banyak dalam jurnal yang ditemukan di database Institute for Scientific Information. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lanjutan ukuran kinerja program LIS atau LIS. Sebuah profesi dan disiplin akademis akan sesuai jika terus-menerus memanfaatkan persepsi praktisi dan akademisi. Meskipun si persepsi praktisi dan akademisi ini harus dibedakan seperti yang mungkin terjadi di masa lalu. Nah, bukti yang dikemukakan dalam artikel ini adalah meskipun jumlah program yang dievaluasi terbatas, sangat disarankan bahwa variasi dalam publikasi yang cakupannya lebih kecil dapat menutupi perbedaan dalam jumlah publikasi yang lebih substansial dan publikasi yang lebih sulit dibuat. Nah, dengan demikian, jenis publikasi utama harus dibedakan dalam hitungan, dan buku sebagai kontribusi akademik terbesar harus dimasukkan dalam perhitungan. Menyadari bahwa menulis buku adalah kontribusi yang lebih besar, umumnya daripada mengedit satu-satu. Pada akhirnya, jumlah citasi akan menjadi ukuran yang signifikan dari dampak suatu publikasi. Nah, ketiga ukuran yang digunakan secara bersamaan untuk menjadi regulasi atau multiple operasionalisme dalam penelitian sosial tuh biasanya campuran yang masing-masingnya itu nanti akan memberikan kontribusi berupa kekuatan atau kelemahan yang saling melengkapi untuk pengukuran fenomena yang diminati. Maksudnya itu regulasi di sini adalah menghimpun datanya itu menggunakan berbagai macam metode. Bisa juga menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Jadi di sini regulasi ini dimaksudkan itu untuk meningkatkan kevalitan dari suatu hasil penelitian. Kalau misalkan observasi bisa dicampur, maksudnya kualitatif bisa dicampur dengan kuantitatif. Jadi itu akan menghasilkan penelitian yang lebih valid. Itu. Namun ini tidak boleh diasumsikan. Ukuran ini secara mandiri atau berbarengan akan
menghasilkan secara pasti dan akurat serta peningkatan relatif seperti yang telah dibahas sebelum-sebelumnya. Berbagai bidang ilmiah serta sub-bidang dalam suatu bidang menarik kumpulan peneliti yang tertarik dengan ukuran yang berbeda. Jumlah sitas yang rendah untuk pekerjaan individu dapat disebabkan oleh kecilnya ukuran kelompok peneliti di bidang itu, bukan karena kualitas yang rendah atau dampak dari spesialisasi penelitian pekerjaan tersebut, namun jumlah sitasi yang rendah dikarenakan area penelitian bisa jadi kecil gitu, daerahnya terpencil atau jalan buntu, karena bisa juga dipengaruhi oleh belum dikenalnya karya-karya jenius yang berpandangan jauh ke depan. Dengan kata lain, jumlah sitasi, ukuran yang sangat baik dan relatif, tidak memihak pada tingkat kolektif dari dampak pekerjaan seseorang, tetapi masih bertumpu pada karakter penelitian ilmiah dan ilmiah. Karena mendorong kembali batas-batas pengetahuan, aktivitas sains, dan keilmuan yang dipenuhi dengan banyak ketidakpastian. Nah, ada petunjuk palsu yang menghilang dengan cepat, serta terobosan dan area baru yang terbukti dan dihargai oleh bidang ini dalam jangka panjang. Hal yang sama dapat dikatakan tentang publikasi dan persepsi juga, pekerjaan yang mendapat nilai tinggi pada semua ukuran hanya mencerminkan pemikiran pada saat ini aja dan sejarah saat ini aja. Jadi ukuran kualitas program tidak dapat diharapkan lebih pasti dan solid daripada aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, berbagai tindakan seperti itu harus memberikan kita gambaran umum tentang posisi relatif program dengan individunya saat di lapangan. Nah, perbedaan yang tampak kecil dalam beberapa kasus dapat berdampak besar pada hasil. Pada dasarnya, semua program ini adalah relatif kecil. Namun, perubahan satu atau dua anggota fakultas dapat berdampak yang cukup tinggi. Misalnya adalah pengangkatan dekan baru di Indiana dan Michigan segera diikuti oleh perubahan substansial dalam fakultas di universitas-universitas tersebut. Nah, karena sebagian besar studi, termasuk studi yang ini, menghitung publikasi dari anggota fakultas tertentu untuk seluruh karir mereka, dengan outputnya adalah dari universitas di mana mereka berada pada waktu itu, perpindahan satu atau dua fakultas senior ke universitas, dan juga pensiun dari universitas dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Nah, hal ini memiliki dampak yang sangat besar untuk figur dari universitas tersebut. Nah, pada studi ini perubahan substansial dalam fakultas selama 1 atau 2 tahun ini menjadi penting. Hal ini juga dapat dilihat dalam studi Cronin dan Overveld tahun 1994 dari Universitas Indiana yang datanya memiliki sedikit kemiripan dengan data yang telah dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi hasil penelitian ini memberikan beberapa saran, yaitu boleh next. Ya, yang pertama adalah jika publikasi yang kurang substansial atau kita sebut minor seperti book review dihitung bersamaan dengan publikasi yang lebih substansial atau kita sebut major seperti jurnal artikel dan authored books, jumlah publikasi yang dinilai kurang substansial tersebut dapat mengaburkan perbedaan penting antar program pada publikasi yang lebih substansial dan dengan demikian dapat mengubah peringkat. Lalu berikutnya adalah ketika hanya publikasi jurnal yang direferensikan dan citation rates yang digunakan untuk mengevaluasi program, perbedaan antar program yang penting dalam publikasi authored books akan hilang. Persepsi universitas di sisi lain dapat diambil dari semua jenis publikasi. Lalu berikutnya secara umum ketika publikasi buku tidak diperhitungkan, peran fakultas yang berorientasi humaniora dalam berkontribusi pada reputasi dan juga visibilitas program sebagian besar akan hilang. Tidak hanya itu, citasi untuk karya mereka yang tercantum pada buku lain juga tidak akan dihitung dalam citasi konvensional. Next. Berikutnya, jika buku penelitian anggota fakultas yang berorientasi humaniora tidak dihitung dalam evaluasi program,
maka variasi jumlah fakultas yang berorientasi humaniora dari program ke program juga akan mempengaruhi ukuran kualitas program berdasarkan rata-rata seluruh fakultas di universitas. Lalu, ukuran program Library Information Science yang relatif kecil dapat berarti bahwa perubahan kecil saja pada komposisi fakultas dapat berdampak besar pada evaluasi program. Lalu yang terakhir, mengingat sulitnya mengukur kualitas publikasi dan citasi pada buku, solusi terbaik untuk situasi ini adalah dengan menggunakan semua 3 jenis ukuran publikasi persepsi dan juga citasi. Secara bersamaan, untuk dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing buku, ukuran triangulasi yang wajar dari kinerja program Library Information Science terdiri dari 3 elemen berikut, yaitu peringkat persepsi, tingkat publikasi, dan juga tingkat citasi.